Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua ya. Jumpa lagi di channel Rahma Puji di ajang baca-baca berita pada hari Kamis 11 Februari 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share. Ada hadiah menarik bagi komen yang menarik. Kali ini kita akan baca berita media Indonesia, politik dan hukum Kamis 11 Februari 2021. Revisi Undang-Undang Pemilu bisa dikeluarkan dari Prolegnas 2021. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berpotensi dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Mayoritas fraksi di DPR sepakat bahwa pembahasan aturan main Pemilu 2024 itu ditunda. Kalau semua fraksi menyepakati untuk mengedrop dalam shortlist Prolegnas 2021, tentu DPR akan mengedrop, kata Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin kemarin. Politikus Partai Golkar itu menyebutkan ada beberapa pertimbangan fraksi di DPR agar revisi Undang-Undang Pemilu dihentikan sementara. Salah satunya situasi pandemi COVID-19 yang masih membutuhkan perhatian serius. Pertimbangan lain ialah pro kontra normalisasi jadwal Pilkada 2024 melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Pasalnya, aturan Pilkada serentak ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang akan dijadikan satu paket dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Menurut Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad, fraksi-fraksi partai politik di DPR masih terus berkomunikasi terkait dengan penetapan Prolegnas Prioritas 2021. Prolegnas Prioritas 2021 belum kita tetapkan. Kita masih menyerap aspirasi masyarakat. Setiap parpol masih terus lakukan komunikasi di DPR, imbuh Supmi. Menurut Supmi, hingga saat ini DPR belum menentukan apakah pembahasan RUU Pemilu akan dilanjutkan atau tidak. DPR akan membahas RUU Pemilu ke Badan Musyawarah Bamus untuk ketegasan apakah dilanjut atau tidak. Kita akan bicarakan lebih lanjut dalam Bamus di masa sidang ke depan. Sisi lain, Komisioner KPU Evi Novida Ginting menuturkan jika pemilu serentak digelar 2024, regulasi atau payung hukum bagi penggunaan informasi dan teknologi khususnya rekapitulasi elektronik untuk membantu penyelenggara sangat penting untuk dipersiapkan. Ini aturan mengenai Sirekap belum ada di Undang-Undang Pemilu. Untuk pemilihan kepala daerah pilkada ada pasal 111 Undang-Undang Pilkada. Meskipun kita bisa berdebat soal itu, kita gunakan itu dalam Pilkada 2020. Kalaupun Undang-Undang Pemilu tidak direvisi, perlu dipikirkan bersama untuk bisa Sirekap diakomodasi di mana terang Evi dalam diskusi daring bertajuk Sirekap, evaluasi dan proyeksi pemilu ke depan yang diselenggarakan oleh Network for Democracy and Electoral Integrity NetGrid kemarin. Menurut Evi, salah satu poin evaluasi hasil penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020 ialah regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Sirekap. Selain itu, catatan lainnya ialah perlunya penguatan infrastruktur, sosialisasi dan bimbingan teknis lebih luas lagi mengenai penggunaan Sirekap. Kita lanjut baca Kompas, Kamis 11 Februari 2000. Pemenuhan kebutuhan hukum terganggu. Pemenuhan kebutuhan hukum nasional terganggu menyusul kembali gagalnya Prolegnas 2021 disahkan dalam rapat paripurna DPR. Perbedaan pendapat fraksi-fraksi di DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu jadi penyebabnya. Politik hukum nasional jalan di tempat menyusul belum juga disahkannya Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 oleh DPR. Nasib 33 rancangan undang-undang yang telah disepakati dengan pemerintah untuk masuk di dalam Prolegnas kini menggantung, termasuk RUU Pemilu yang belakangan ini memicu dinamika antara partai politik dan pemerintah. Prolegnas Prioritas 2021 kembali batal disahkan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga DPR di Jakarta Rabu 10 Februari 2021. Padahal Prolegnas telah disepakati di tingkat pertama antara Balik, DPR, dan pemerintah pada 14 Januari lalu. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan ini menjadi penetapan Prolegnas prioritas tahunan paling lambat sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014. Imbasnya mengganggu pemenuhan kebutuhan hukum nasional. Pasalnya Prolegnas mewakili arah politik hukum nasional.
Idealnya prolegnas tahunan telah ditetapkan pada Oktober tahun sebelumnya bersamaan dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pertimbangannya, anggaran negara itu akan disesuaikan dengan kebutuhan legislasi sebab di setiap pembuatan undang-undang dibiayai oleh negara. Namun yang terjadi saat ini, kan akhir tahun belum ditetapkan dan sampai Februari juga belum disahkan. Padahal prolegnas ini gambaran politik hukum nasional, yakni dari dua pihak, baik politik hukum yang diajukan pemerintah maupun politik hukum DPR, ujarnya. RUU Pemilu. Dalam rapat paripurna, pimpinan DPR yang memimpin rapat tak menjelaskan alasan prolegnas kembali batal disahkan kendati rencana pengesahan telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah Bamus DPR 19 Januari lalu. Penjelasan baru disampaikan Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Supmi Dasko Ahmad ketika merespon interupsi anggota DPR dari fraksi Demokrat Herman Heron yang menanyakan soal kelanjutan revisi Undang-Undang Pemilu. Dasko mengatakan perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi terkait revisi Undang-Undang Pemilu membuat prolegnas 2021 belum bisa ditetapkan. Jadi memang persoalan masalah revisi Undang-Undang Pemilu belum menjadi perhatian kita semua di DPR. Oleh karena itulah maka penentuan prolegnas belum kita tetapkan. Kita masih menyerap aspirasi masyarakat, kita masih saling berkomunikasi antar parpol di DPR. Oleh karena itu untuk ketegasan apakah dilanjut atau tidak, pada masa sidang depan kita akan bicara lebih lanjut dalam BAMUS, dalam penetapan prolegnas prioritas 2021. Di situ kita akan putuskan bersama-sama, lanjut atau tidaknya, ujarnya. Seperti diketahui dalam 2 pekan terakhir, 6 fraksi tiba-tiba berubah sikap terkait revisi Undang-Undang Pemilu dari semula menyetujui menjadi menolak. Salah satu alasannya, revisi saat ini dinilai tidak tepat ketika bangsa sedang fokus menghadapi pandemi COVID-19. Selain ke-6 fraksi itu, PDIP pun memberi sinyal akan menolak revisi dengan alasan yang serupa. Dengan demikian, hanya Demokrat dan PKS yang tetap konsisten mendorong revisi Kompas 8 Februari 2021. Wakil Ketua Balik DPR dari fraksi Nasdem, Willy Aditya mengatakan, dengan belum disahkannya prolegnas prioritas 2021, kini pembahasan legislasi apapun DPR tidak dapat diteruskan. Keputusan memperpanjang waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana dalam rapat paripurna Rabu pun dinilai sia-sia karena prolegnas belum disahkan. Untuk RUU PDP itu seharusnya sudah ditarik dari prolegnas karena sudah 2 kali ini diperpanjang, ujarnya. Kredibilitas DPR. Willy pun menilai belum disahkannya prolegnas ini membahayakan kredibilitas DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Sejumlah RUU yang telah disepakati dengan pemerintah di dalam rapat kerja Raker seolah dimentahkan kembali karena tidak kunjung disahkan. Padahal sesuai dengan keputusan rapat BAMUS 19 Januari lalu, prolegnas prioritas itu akan disahkan bersamaan dengan pemberian persetujuan terhadap Kapolri yang baru 21 Januari 2021. Namun kenyataannya hingga sekarang prolegnas belum juga disahkan. Ini bukan saja presiden buruk bagi DPR, melainkan juga membahayakan kredibilitas lembaga, ujar Willy. Willy menuturkan kini Balik hanya bisa menunggu pengesahan prolegnas prioritas, baru dapat bergerak melakukan harmonisasi dan sinkronisasi RUU, termasuk melanjutkan pembahasan di tingkat panitia kerja untuk RUU yang menjadi usulan dari Balik DPR. Sahkan terlebih dahulu. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formavi Lucius Karus, mengatakan keterlambatan prolegnas ini seharusnya dapat dihindari jika apa yang telah disetujui dengan pemerintah disahkan terlebih dahulu di dalam paripurna. Selanjutnya, jika ada perbedaan pendapat terkait sejumlah RUU, hal itu dapat diselesaikan saat pembahasan. Apalagi sekarang bisa dilakukan evaluasi prolegnas sehingga seharusnya prolegnas itu disahkan dulu supaya tidak mengganggu pembahasan RUU lainnya yang tidak berpolemik. Nanti ketika ada perubahan dapat dilakukan saat evaluasi prolegnas oleh Balik, ujarnya. Polemik mengenai RUU Pemilu yang memicu penundaan pengesahan prolegnas 2021 menurut Lucius juga menunjukkan bagaimana kepentingan politik jauh lebih besar di DPR daripada kepentingan publik. Sebagai perbandingannya, saat membahas Undang-Undang Cipta Kerja,
DPR dapat menyelesaikannya dalam waktu cepat, sekalipun di tengah pandemi. Namun, ketika dihadapkan pada revisi undang-undang pemilu yang penting untuk publik, pandemi dijadikan alasan. Ini menunjukkan inkonsistensi DPR, ujarnya. Selanjutnya, baca Republika Nasional, RUU Pemilu bakal dicabut. Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 menunggu balik. DPR membuka peluang untuk mencabut usulan RUU tentang pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya kini menunggu keputusan seluruh fraksi terkait nasib revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021. Kalau semua fraksi menyepakati untuk mengedrop dalam shortlist Prolegnas, tentu DPR akan mengedrop. Sehingga pertimbangan untuk RUU Pemilu itu bisa dilihat dari situasi pandemi, ujar Aziz di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 10 Februari. Nantinya sikap fraksi akan disampaikan dalam rapat Badan Legislasi Balik DPR. Jika dalam forum tersebut semua fraksi menyatakan setuju pencabutan, RUU Pemilu akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengklaim pihaknya bersepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Doli mengakui revisi Undang-Undang Pemilu merupakan usulan dari Komisi 2 DPR. Menurut dia, tidak dilanjutkannya pembahasan RUU Pemilu karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini dan mekanisme selanjutnya akan kami serahkan kepada mekanisme di DPR. Apakah tadi pertanyaannya mau di-drop atau tidak, itu kewenangan instansi lain, ujar Doli Rabu. Selanjutnya Komisi 2 akan menyampaikan kesepakatan tersebut kepada pimpinan DPR, agar pimpinan DPR dalam rapat Bamus dapat memutuskan apakah RUU Pemilu akan dikeluarkan atau tidak dari Prolegnas Prioritas 2021. Bamus memutuskannya seperti apa, itu kan pandangan resmi dari fraksi masing-masing di DPR. Kemudian diserahkan di Balik. Kemudian nanti kalau mau dibicarakan dengan pemerintah tentang list Prolegnas, ujar Doli. Anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera membantah ada kesepakatan di Komisi 2 untuk menghentikan pembahasan RUU Pemilu. Ia menegaskan belum ada kelanjutan agenda pembahasan RUU Pemilu di Komisi 2. Sekarang masih di Badan Legislasi. Posisi Komisi 2 sebelum dibawa ke Balik jelas lanjutkan revisi Undang-Undang Pemilu, ujar Mardani. Hingga kini hanya ada 2 fraksi di DPR yang mendukung revisi Undang-Undang Pemilu untuk memisahkan Pilkada dan Pilpres 2024. Keduanya yakni fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat. Sisanya 7 fraksi di DPR menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Mereka adalah fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PKB dan P3. Implikasi. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formavi, Lucius Karius, menilai sikap fraksi-fraksi di DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu pelin-pelan. Sebab revisi tersebut sudah disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang seharusnya sudah disetujui seluruh fraksi di DPR. Akibatnya, 32 RUU lainnya terbengkalai pembahasannya. Selain membuat terbengkalai RUU lain, penundaan revisi Undang-Undang Pemilu berakibat tidak adanya regulasi penggunaan sistem informasi rekapitulasi Sirekap dalam pemilu serentak 2024. Anggota KPU, Epi Dovida Ginting Manik, mengakui penggunaan Sirekap belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tentu, regulasi ini yang paling penting harus dipersiapkan untuk penggunaan Sirekap di pemilu 2024. Nah, ini karena belum ada, ujarnya. Kita kembali baca media Indonesia, politik dan hukum. Saatnya perbaiki semua lini hadapi korupsi. Perbaikan sistem tidak akan berhasil tanpa integritas pelakunya. Indeks persepsi korupsi IPK Indonesia yang anjlok menjadi 37 atau turun 3 poin dari 40 pada 2019 harus menjadi perhatian semua pihak. Perbaikan tidak hanya bertumpu pada sistem peradilan, tetapi juga seluruh lini termasuk iklim demokrasi hingga tata kelola partai politik. Partai politik tidak bisa dilepaskan dalam pemberantasan korupsi. Kalau mau mendongkrak IPK kita, terang manajer riset Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko, pada webinar bertajuk memaknai anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 kemarin. Menurut dia, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengenai 80% calon kepala daerah yang dibiayai sponsor
pada Pilkada 2020 menjadi salah satu bukti pentingnya perbaikan tata kelola partai politik. Kader partai yang minim integritas dan lahir karena mahar politik akan menjadi pemimpin yang koruptif. Perizinan dan pengadaan barang jasa biasanya menjadi sasaran mereka yang berusaha mengembalikan modal politik saat pencalonan. Peralihan sistem birokrasi dari manual ke digital tidak bisa menjamin pelayanan masyarakat terbebas dari korupsi tanpa integritas orang-orang di baliknya. Karena itu, integritas sangat penting untuk dibangun dan ditingkatkan mulai individu penyelenggara negara, partai politik, hingga penegak hukum. Pandemi COVID-19, kata dia, tidak serta-merta menjadi faktor penyebab IPK turun. Pelonggaran perizinan dan pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan penanggulangan virus ini menjadi celah para pihak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya, dan yang menjadi pukulan telak, adalah kasus korupsi bantuan sosial Bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara, terangnya. Selain perbaikan tata kelola dan integritas, lanjut Wawan, yang harus turut diperkuat ialah sumber daya manusia dan sinergi institusi penegak hukum. Beberapa tahun belakangan, masyarakat kerap dikagetkan dengan sejumlah bukti penegakan hukum seakan berjalan parsial. Aspirasi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Konstitusi PSHK Gita Putri Damayana meminta pemerintah mengayomi aspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah tidak boleh menjadikan rakyat seolah musuh yang harus ditaklukkan. Negara mesti menjadikan dirinya seperti seorang lawyer atau pengacara yang berupaya memuaskan publik selaku klien dalam memperjuangkan hak-haknya, papar dia. Menurut dia, pembentukan regulasi tidak boleh mencederai atau bertentangan dengan kehendak rakyat. Revisi Undang-Undang tentang KPK mencerminkan pemerintah enggan mendengar kehendak rakyat. Negara, kata Gita, harus melayani, memperjuangkan, dan melindungi hak-hak rakyatnya termasuk dalam pemberantasan korupsi. DPR selaku lembaga yang merepresentasikan rakyat juga tidak boleh berkompromi secara total dengan pemerintah. Legislatif harus menjadi penyeimbang dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Ia juga menilai IPK 2020 yang melorot 3 poin harus menjadi tamparan keras bagi semua pihak untuk mengevaluasi dan membenahi kinerja. Demikian tadi baca-baca berita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ada hadiah menarik bagi komen yang menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.